Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Febriana dengan NIM 2310101139. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban dari soal perekonomian Indonesia. Oke, langsung saja. 1A. Tujuan pembangunan ekonomi daerah dan permasalahannya. Tujuan: meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mengoptimalkan potensi lokal. Permasalahannya: keterbatasan sumber daya atau modal, SDM, infrastruktur, birokrasi yang kompleks, kurangnya inovasi, ketergantungan pada sektor tertentu, dan masalah koordinasi antar lembaga. B. Peran APBN dalam perekonomian Indonesia. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara. Perannya meliputi stabilisasi ekonomi, alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, serta pendorongan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, infrastruktur, subsidi, dan program sosial. 2. Dampak hutang luar negeri terhadap kestabilisan ekonomi makro dan prospek ekonomi Indonesia. Dampak hutang luar negeri dapat memberikan modal untuk pembangunan, namun jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan beban pembayaran bunga dan pokok yang tinggi, tekanan pada nilai tukar rupiah, risiko krisis keuangan, serta mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif. Prospek ekonomi Indonesia. Prospek ekonomi Indonesia di masa depan bergantung pada pengolahan hutang yang prudent, peningkatan investasi domestik dan asing, diversifikasi ekonomi, hilirisasi industri, serta informasi strukturasi untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas. 3. Peran bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia sebagai penyediaan pangan, sumber daya pendapatan, dan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk, penyumbang PDB, serta bahan baku bagi industri. Sektor ini juga berperan dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan mengurangi kemiskinan di pedesaan. 4. Penyebab kesenjangan ekonomi dan pengangguran di Indonesia serta solusinya. Penyebab kesenjangan, ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas, perbedaan kesempatan kerja dan upah, konsentrasi kepemilikan aset, serta kebijakan yang kurang pro-distribusi. Penyebab pengangguran: pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, inklusif, ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar atau mismatch, kurangnya investasi di sektor padat karya, serta dampaknya otomatisasi. Solusi: kesenjangan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas untuk semua, reformasi agraria dan distribusi aset, pembangunan UMKM, serta kebijakan pajak progresif. Pengangguran: peningkatan investasi di sektor-sektor potensial, program pelatihan dan vokal yang relevan dengan kebutuhan distribusi, insentif bagi industri padat karya, serta pembagian iklim investasi. 5. Dampak perdagangan internal bagi Indonesia, positif dan negatif. Dampak positifnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor dan investasi asing, akses ke barang dan jasa yang lebih beragam dan harga kompetitif, transfer teknologi dan pengetahuan baru, meningkatkan efisiensi produksi domestik melalui persaingan. Dampak negatif:
ancaman bagi industri domestik yang belum mampu bersaing, ketergantungan pada pasar global atau produk impor tertentu, eksploitasi sumber daya alam jika tidak diatur, potensi hilangnya pekerjaan di sektor yang kalah bersaing, defisit neraca perdagangan jika impor besar dari ekspor, serta berkelanjutan. Saat kita menutup presentasi ini, ingat, kesempatan akan datang 2 kali. Jika jangan ragu untuk mengambil langkah menuju impian, dan jadilah inspirasi, berikan yang terbaik perjuangan yang Anda percaya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.